Pada saat ini, di mana dua insan dipertemukan, didekatkan, dan akhirnya dipersatukan dalam suatu ikatan perkawinan gereja yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sesaat lagi upacara perkawinan Albertus Kevin Renardi dan Bernardine Jessica Rosel Kusuma akan dimulai. Maka marilah kita berdiri untuk menyambut kehadiran imam dan kedua calon mempelai. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berkumpul di sini untuk mengawali perayaan perkawinan yang suci dari Albertus Kevin Renardi dan Bernardine Jessica Rosel Kusuma. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Yohanes Elia Sugianto yang kami kasihi, seluruh keluarga kami hendak mengantar Albertus Kevin Renardi dan Bernardine Jessica Rosel Kusuma memasuki hidup perkawinan yang suci. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Terima kasih untuk keluarga yang mengantar mereka sampai di rumah Tuhan ini. Dan kini saya akan mereciki kalian dengan air suci sebagai kenangan atas pembaptisan suci.
Semoga kesetiaan hidup dalam kegembiraan mewarnai dalam kehidupan kalian kelak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Will it be a sin if I can help falling in love with you? Like a river flow surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. So take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, khususnya kami sapa dengan penuh cinta keluarga dan sahabat dari kedua mempelai yang penuh dengan sukacita berkumpul di sini di rumah Tuhan bersama dengan Albertus Kevin Renardi dan Bernadine Jessica Rosel Kusuma yang hari ini bermaksud meneguhkan ikatan mereka dalam perkawinan suci. Menyadari bahwa ikatan suci yang dimulai hari ini adalah sebuah panggilan luhur yang menuntut sungguh perjuangan melawan ketegaran hati, maka marilah kita satukan doa-doa kita dan hati kita bagi kedua mempelai ini. Kita mohon agar Tuhan tidak hanya mengikat mereka, tapi juga melimpahkan rahmat kasih yang sabar dan pengampunan yang tak habis-habisnya, sehingga mereka dapat sungguh dengan penuh setia merawat apa yang telah dipersatukan oleh Allah ini sepanjang umur hidup mereka. Agar sungguh doa-doa kita berkenan di hati Tuhan, mari terlebih dahulu kita tundukkan kepala di hadapannya. Kita pantaskan diri kita menghadapnya dengan betul-betul bersatu dalam doa pembuka. Marilah kita berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Silakan duduk, kita mendengarkan bacaan kitab suci. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang dimaksud adalah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. I've heard this was a secret chord that death played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major leaf, the barefoot king composing Alleluia. 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 Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 Bait pengantar Injil, umat dipersilahkan berdiri.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka, bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu Adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, khususnya Kevin dan Jessica yang kami cintai, hari ini adalah hari yang luar biasa. Mungkin saja bagi Kevin dan Jessica, sinar matahari pagi ini lebih terang daripada biasanya ya. Semuanya terasa begitu indah. Apalagi kalau kita lihat dalam gereja, ada bunga-bunga yang cantik, pakaian yang indah, senyum yang berkah. Namun liturgi Sabda hari ini mengajak kita untuk melihat sesuatu yang lebih indah tentang perkawinan, sekaligus juga menantang kita semua. Kita diajak untuk melihat ke dalam mesin dari perkawinan itu sendiri. Kalau Anda bertanya, apa rahasia agar perkawinan bertahan sampai maut memisahkan? Mungkin dunia akan menjawab, perkawinan akan bertahan kalau ada kecocokan. Perkawinan akan bertahan kalau ada kemapanan. Perkawinan akan bertahan kalau ada hobi yang sama. Tapi Tuhan Yesus dan Santo Paulus hari ini punya jawaban yang berbeda. Jawaban mereka ada pada satu benang merah ini, yaitu bahwa perkawinan adalah karya Allah yang hanya bisa dirawat jika manusia tidak membiarkan hatinya menjadi keras. Beberapa dua minggu lalu ya, jam 11:30 malam, saya di WA oleh satu pasang keluarga yang baru nikah 3 bulan. Istrinya bertanya, Romo, apakah syarat-syarat pembatalan perkawinan? Saya bilang, kalian sudah gila kayaknya malam ini ya. Baru nikah 3 bulan, sudah tanya syarat-syarat pembatalan perkawinan. Tidak ada pembatalan perkawinan.
Kemudian dia cerita panjang lebar untuk menunjukkan bahwa dia benar dan bisa sungguh untuk mengajukan pembatalan perkawinan. WA-nya tidak saya balas, saya cuma baca dan saya biarkan. Tapi tadi pagi saya lihat mereka dua dalam pesawat yang sama untuk pergi liburan ke Labuan Bajo bareng-bareng. Tangan menggenggam satu sama lain dengan foto-foto yang sungguh menampilkan senyum yang luar biasa. Kenyataan ini membuat kita semua betul-betul menyadari bahwa benarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan Santo Paulus dalam bacaan-bacaan tadi. Dalam Injil Markus tadi, orang Farisi bertanya soal aturan boleh tidaknya bercerai. Tapi Yesus tidak mau terjebak dalam perdebatan hukum. Ia menarik mereka kembali kepada awal mula penciptaan. Yesus berkata, mereka bukan lagi dua melainkan satu daging. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kevin dan Jessica yang saya kasihi, perhatikan kalimatnya ini. Dipersatukan oleh Allah. Sebentar lagi kalian akan mengucapkan janji itu. Ini bukan sekedar kontrak sosial antara kalian berdua. Pada momen itu nanti Allah bertindak. Allah mengambil lem ilahi dan merekatkan kalian berdua. Secara mistik, kalian akan menjadi satu entitas baru. Karena yang menyatukan adalah Allah. Maka tidak ada satu manusia pun, bahkan kalian sendiri, yang punya hak untuk membatalkannya. Namun Yesus juga memberi kepada kita peringatan yang serius. Dia berkata kepada orang Farisi bahwa perceraian terjadi karena satu hal. Apakah itu? Karena ketegaran hati. Dalam bahasa aslinya, ini disebut sebagai sklerokardia. Hati yang mengeras, hati yang membatu, hati yang tidak mau lagi untuk bersikap peka. Hati yang keras karenanya adalah musuh terbesar dari perkawinan. Itu terjadi ketika suami atau istri mulai merasa paling benar, berhenti mendengar, dan gengsi untuk minta maaf kalau ada salah. Ketika hati mengeras, satu daging itu akhirnya mulai mengalami keretakan. Lalu bagaimana caranya mencegah supaya hati menjadi keras di tengah kesibukan, masalah ekonomi, ataupun perdebatan pendapat nanti? Santo Paulus dalam bacaan tadi memberi kita resepnya, yaitu bahwa pedoman untuk sungguh-sungguh mampu keluar dari hati yang keras adalah berusaha untuk melihat kasih tidak sekedar sebagai perasaan yang berbunga-bunga, melainkan sebagai sebuah keputusan. Apa artinya itu? Pertama, mari pandang bahwa kasih itu penuh dengan kesabaran. Sabar di sini bukan berarti pasrah ditindas. Sabar artinya memberi waktu. Ketika Kevin buat salah ataupun ketika Jessica buat salah, mari menyadari bahwa kesalahan yang diperbuat adalah wujud sungguh bahwa kalian adalah manusia-manusia yang belum selesai berproses, masih punya kekurangan. Dan kasih yang sabar berarti kalian tidak menuntut pasangan untuk menjadi sempurna detik itu juga, melainkan memberi kepada dia ruang untuk bertumbuh, ruang untuk menyadari kesalahan, ruang untuk kemudian memberi ampun dan maaf, ruang untuk kembali memperbaiki apa yang salah bersama-sama. Yang kedua, kasih itu tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain. Dan ini adalah poin terpenting. Dalam perkawinan sangat mudah bagi kita untuk menjadi akuntan atau sekretaris kesalahan. Kita mencatat kesalahan-kesalahan pasangan. Dulu tahun 2024 kamu pernah begini. Dulu pada jam ini, detik ini kamu pernah begini. Kita kemudian menyampaikan litani-litani kesalahan pasangan ketika pasangan ada dalam kesalahan. Dan tanpa sadari bahwa catatan kesalahan inilah yang kemudian membuat hati lantas menjadi kasar. Setiap kali kalian bertengkar dan mengungkit masa lalu, kalian sedang mengeraskan hati. Maka Santo Paulus menantang kalian, bakarlah semua catatan itu. Kasih tidak menyimpan daftar dosa. Kasih tidak menyimpan kenangan-kenangan yang tidak baik. Kasih senantiasa adalah sebuah panggilan untuk memulai hari tiap hari dengan kertas putih yang baru. Satu-satunya cara agar kalian dapat bertahan hidup sampai 50, 75 tahun, bahkan mungkin 100 tahun ke depan
adalah dengan cara tidak menyimpan dendam ataupun mengingat-ingat kesalahan. Yang Rasul Paulus inginkan untuk diperbuat adalah setiap hari yang dilewati, ketika bangun pagi, pandang ini sebagai lembaran baru. Pandang ini sebagai sebuah kesempatan di mana kita akan mengalami lagi kegagalan, kita akan mengalami lagi kejatuhan. Tapi kemudian dibanding semua itu, kita kemudian akan berjuang lagi untuk belajar apa artinya mengampuni, apa artinya berkorban satu sama lain, apa artinya mengasihi dengan tulus satu sama lain. Jadi, lewat semua ini, Tuhan Yesus memberi kepada kita, jangan takut untuk memulai kehidupan keluarga. Meskipun akan berhadapan dengan begitu banyak tantangan, tapi kalau kita sungguh-sungguh mau menempatkan Tuhan dalam pihak kita, dalam rumah tangga kalian, maka kalian tidak pernah akan berjuang sendirian. Surat Korintus tadi memberikan kepada kita penegasan untuk diingat, bahwa supaya ikatan ilahi ini tetap nikmat untuk dijalani dan tidak menjadi beban, kalian harus melunakkan hati setiap hari dengan kasih yang sabar, dengan murah hati, dan kemampuan untuk menjadi pemaaf tanpa syarat. Perkawinan yang hebat bukanlah perkawinan yang tanpa masalah. Perkawinan yang hebat adalah perkawinan yang dalamnya ada dua orang yang terus-menerus belajar sampai menjadi pandai dan ahli untuk saling mengampuni. Dua orang yang menolak untuk membiarkan hatinya menjadi keras satu sama lain. Kevin dan Jessica, sebentar lagi kalian akan mengucapkan janji suci. Maka ingatlah pesan hari ini. Ketika badai datang, dan pasti badai akan datang, jangan pernah lelah untuk mencari jalan keluar. Seperti yang Tuhan tegaskan dalam bacaan Injil tadi. Ketika badai datang, ambillah kotak peralatan kalian, yaitu 1 Korintus tadi. Ambillah kesabaran, ambillah pengampunan, buanglah ego. Jangan menjadi pribadi yang selfish, jadilah pribadi yang sungguh-sungguh altruis. Percaya, jika kalian setia melakukan ini, saya yakin bahwa janji perihal apa yang dipersatukan oleh Allah tidak akan menjadi hukum yang menakutkan, melainkan menjadi anugerah yang paling membahagiakan dalam hidup kalian. Saatnya nanti Kevin akan menjadi beruban, mulai sedikit melebar seperti saya ya, atau juga keriput. Jessica juga akan mengalami hal yang sama. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena bukan itu yang penting. Yang paling penting adalah berusaha untuk menghidupi janji yang kalian ucapkan di hadapan Tuhan hari ini dengan penuh kesetiaan. Janji ini bukan kalian ucapkan pada saya ya, bukan. Saya cuma pendengar. Janji ini kalian ucapkan kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang menjadi saksi kalian. Maka supaya janji dapat bertahan, kenakanlah senjata iman. Berpeganglah pada Tuhan, saling mendoakan satu sama lain, supaya dengan demikian pernikahan ini menjadi kesempatan supaya kalian mengalami kebahagiaan yang panjang sampai saat nanti akhirnya Tuhan memanggil kalian mengakhiri pesiaran hidup di dunia ini. Sekali lagi, berpeganglah pada Tuhan, kenakan senjata iman, supaya apa yang dimulai baik hari ini akan senantiasa baik dan membahagiakan sampai akhirnya nanti. Rahmat Allah menolong kita semua. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam pemberkatan perkawinan. Para saksi saya undang maju ke depan, berdiri di samping mempelai pria dan wanita. Para mempelai yang berbahagia, Kevin dan Jessica, kalian telah datang kemari dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan di hadapan gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan mengukuhkan perkawinan kalian, agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Albertus Kevin Renardi dan Bernardine Jessica Rosel Kusuma, sungguhkah kalian
dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan yang suci ini? Ya, kami sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berhadapan, berpegangan tangan, dan menyatakan kesepakatan kalian berdua di hadapan Allah dan gerejanya. Nyatakan dengan lantang dan jelas supaya didengarkan oleh semua orang yang hadir di sini. Saya, Albertus Kevin Renardi, memilih engkau, Bernardine Jessica Rosel Kusuma, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Bernardine Jessica Rosel Kusuma, memilih engkau, Albertus Kevin Renardi, untuk menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah sakramen perkawinan Katolik yang sah. Semoga kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Cincin. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Albertus Kevin Renardi, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Bernardine Jessica Rosel Kusuma, kenakanlah cincin ini pada terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bernardine Jessica Rosel Kusuma, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Albertus Kevin Renardi, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga kalian berdua saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan yang sejati. Kevin dipersilakan membuka kerudung Jessica sembari mengecup. Saya. Sekarang penyerahan kitab suci, salib dan rosario. Orang tua, saya harap ke depan. Bapa yang Maha Kasih dan Setia, berkatilah kitab suci, salib dan rosario ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Semoga menjadi mata air kehidupan yang tak kunjung habis dan menjadi sumber iman, pengharapan dan cinta kasih sejati bagi kedua mempelai demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Orang tua simbolis menyerahkan ini kepada Kevin dan Jessica. Malah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup. Baik dalam suka maupun duka, pergunakanlah semua ini dengan kebahagiaan dalam doa. Dan akan selalu mendampingi. Kami pun selalu menyertai. Terima kasih. Semoga keluarga kami tetap setia dalam siraman sabda, selalu tahan uji dan gembira dalam kekuatan keluarga kudus, Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf. Amin. Oke. Sekarang Albertus Kevin Renardi dan Bernardine Jessica Rosel, kami persilakan kalian berdua untuk menghadap orang tua guna mohon doa bagi perjalanan hidup yang hari ini mulai kalian jalani. Agung biru penuh debu dan usang, ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi daritannya. Tangan halus dan suci yang mengangkat tubuh ini, jiwa raga dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka
ditimbang. Ayah bunda ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa umat. Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta dari Albertus Kevin Renardi dan Bernardine Jessica Rosel Kusuma. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta yang istimewa yang telah mereka terima ini, mari kita serahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Semoga Albertus Kevin Renardi dan Bernardine Jessica Rosel Kusuma yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan Yesus yang memberkati perkawinan di Kana senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui dengan rahmat kegembiraan, kesetiaan, pengampunan yang tulus, kesehatan yang baik, dan rezeki yang lancar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cintamu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu pun mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan pula biarkan mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk, kita satukan semua doa permohonan kita dalam kurban Ekaristi persiapan persembahan. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu. Hanya ini yang ku bisa, Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini dari pengalatmu, terimalah Bapa persembahan hati. Pujilah Engkau Tuhan semesta alam, sebab kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan padamu. Sebelum manusia berikan kami menjadi roti kehidupan. Pujilah Allah selama-lamanya. Pujilah Engkau Tuhan semesta alam, sebab kemurahan-Mu persembahkan padamu. Sebelum manusia berikan kami menjadi minuman Bapa-Mu. Pujilah Allah selama-lamanya Tuhan. Dengan hati bisa kebenaran kebenaran makan sebagai sebagai manusia. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kesempatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, terimakanlah persembahan yang kami unjukkan kepadamu bersama dengan persembahan ini. Semoga kami selalu menyatukan diri dengan persembahan putramu yang terkasih, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau berkenan menciptakan manusia dan menganugerahinya martabat yang luhur. Persatuan mesra antara suami dan istri mencerminkan cinta kasih-Mu sendiri. Engkau menciptakan manusia karena cinta. Engkau memanggil mereka untuk mengamalkan cinta. Dan Engkau mengundang mereka untuk menikmati cinta-Mu yang kekal. Maka bersama para malaikat dan orang kudus, kami bermada memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi memenuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Silakan berlutut doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap Kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup Agung kami, Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu ini, Albertus Kevin Renardi dan Bernardine Jessica Rosel Kusuma. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan untuk turut serta, memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang Kevin dan Jessica silakan berlutut dan marilah kita berdoa dengan rendah hati, mohon berkat Allah untuk mereka. Mereka telah menerima sakramen perkawinan. Semoga Allah melindungi mereka dengan murah hati.
Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau telah menciptakan pria dan wanita dan melimpahi persatuan mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa bagi kedua mempelai, Kevin dan Jessica, yang Kau persatukan dalam sakramen perkawinan. Semoga rahmat-Mu berlimpah-limpah turun atas mereka. Semoga mereka saling menyerahkan diri dalam perkawinan, supaya dapat membahagiakan keluarganya dengan keturunan dan memperkaya gereja-Mu dengan umat baru. Ya Tuhan, semoga mereka semua memuji Engkau dalam suka dan mencari Engkau dalam duka. Semoga mereka dalam jerih payah bersukacita atas kehadiran-Mu dan dalam kesulitan hidup merasakan perlindungan-Mu. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau, dan di tengah masyarakat menjadi saksi-Mu yang berani. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dan bersama dengan sahabat-sahabatnya akhirnya memasuki kerajaan surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang akan kita sambut ini menghantar kita pada hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, komuni akan diberikan oleh Romo. Yang diperkenankan menerima komuni suci adalah mereka yang telah dibaptis secara Katolik, telah menerima komuni pertama, dan layak menyambut tubuh Kristus. Terima kasih. Jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci. Saat jiwa mengeringat hamba, Engkau sadarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah nan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambut, betapa
kamu? Apakah artiku bagimu? Cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu karena banyak dosaku? Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku, kerahimanmu, agar ku menyempurnakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk persembahyan tubuh dan darah-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon, semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Profisiat kepada Kevin dan Jessica ya, untuk bahtera rumah tangga yang kalian bangun mulai hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, menguatkan kalian. Ingat tadi yang Romo bilang, musuh terbesar perkawinan itu kekerasan hati. Kalau kalian mau senantiasa lembut hati satu sama lain apapun keadaannya, percaya perjalanan keluarga kalian akan menjadi sungguh kerajaan surga di dunia. Terima kasih juga kepada orang tua. Saya yakin bahwa Kevin dan Jessica berani menikah karena orang tua juga menunjukkan teladan bahwa perkawinan itu indah. Kalau Anda tidak menunjukkan, tidak mungkin mereka berdua berani menikah. Maka terima kasih. Makasih untuk semuanya, untuk semua dukungan dan doanya bagi Kevin dan Jessica. Semoga apa yang telah dimulai dengan baik hari ini akan berlangsung terus dengan segala baik adanya sampai waktunya Tuhan memanggil mereka dari dunia ini. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia, dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi pemberkatan perkawinan dari Kevin dan Jessica sudah selesai.
Syukur kepada Allah. Mari pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan bagi semua orang. Amin. Selanjutnya, Kevin dan Jessica ke Bunda Maria untuk berdoa bersama. Hari ini hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia, dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami, agar cinta kami tak teruji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mengakhiri rangkaian pemberkatan perkawinan hari ini, pihak keluarga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Yohanis Elia Sugianto yang telah memimpin upacara dengan penuh kasih dan hikmat. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para saksi, Hengki Sisworyanto dan Eti Frida Hasan atas peran dan pendampinginya. Apresiasi yang tulus kami berikan kepada tim Koir atas pujian yang indah, kepada Lektor Ina atas pembacaan Sabda Tuhan, serta kepada WO dan seluruh petugas gereja yang telah melayani dengan sepenuh hati, sehingga pemberkatan dapat berlangsung tertib dan hikmat. Kepada keluarga besar, kerabat, sahabat, dan seluruh hadirin yang telah hadir memberikan doa serta dukungan bagi kedua mempelai,
Kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Setelah ini boleh kita berfoto bersama dengan saksi. Aku memilih Engkau menjadi istriku. Aku berjanji setia padamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit, akan mencintai dan menghormatimu sepanjang hidupku sampai di ujung usiaku. Aku memilih Engkau menjadi suamiku. Aku berjanji setia padamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit, ku akan mencintai dan menghormatimu sepanjang hidupku sampai di ujung usiaku. Setelah ini boleh kita berfoto bersama papa mama dari Kevin. Papa mama dari Kevin. Yang kalian nyatakan di hadapan gereja yang suci. Semoga Tuhan berkenan melimpahkan berkat-Nya. Baik, boleh maju ke depan saudara kandung dari Kevin. Kita tetap berfoto dulu, Papa. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Boleh maju ke depan untuk berfoto keluarga besar dari Papa Kevin. Keluarga besar dari Papa Kevin boleh maju ke depan untuk berfoto. Baik, keluarga besar dari Papa Kevin boleh maju ke depan untuk berfoto. This moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong.
this moment I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I give my last breath from this moment on. I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life. Baik, boleh lihat ke kamera semuanya. 1, 2, 3. You and I will never be apart. Baik, boleh maju ke depan untuk keluarga dari Mama Kevin. Keluarga dari Mama Kevin. Keluarga dari Mama Kevin, apakah ada? From this moment, as long as I will love you. I promise you this, there is nothing that I wouldn't give from this moment on. You're the reason I believe in love. Setelah ini boleh kami undang orang tua dan saudara kandung dari Jessica. All we need is just the two of us. My dreams come true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing that I wouldn't give. From this moment, I will love you. As long as I live, from this moment Setelah ini boleh bersiap keluarga besar dari Papa Jessica. Setelah ini boleh bersiap keluarga besar dari Papa Jessica.
keluarga besar dari Papa Jessica, baik, setelah ini boleh bersiap keluarga besar dari Mama Jessica. Keluarga besar dari Mama Jessica boleh bersiap untuk berfoto setelah ini. Ya, putra madu. Untuk Bapak Ibu yang sudah selesai berfoto dengan pengantin, silakan mengambil konsumsi yang sudah disediakan oleh pengantin dari pintu samping sebelah sana. Untuk Bapak Ibu yang sudah selesai berfoto, silakan mengambil konsumsi yang telah disediakan oleh pengantin dari pintu samping. Keluarga besar Mama Jessica. Keluarga besar Mama Jessica silakan langsung maju ke depan untuk berfoto. Bapak Ibu, maaf kalau boleh sedikit kita dipercepat karena kita harus segera meninggalkan tempat ini. Maaf ya Bapak Ibu. Kyokyo Yoku. Oh, sudah ada? Udah ada. Udah lengkap ya? Setelah ini apakah ada teman-teman dari Kevin? Teman-teman dari Kevin apakah ada? Ada teman-teman Mama Jessica? Teman-teman Mama Jessica boleh segera maju yuk. Ya udah, geser ke kanan berapa banyak? Ada tahta yang lebih tinggi.
Boleh. Baik, boleh kita berfoto bersama teman-teman dari Kevin? Boleh silahkan maju ke depan. Biasanya tuh pada lama kan. Oke, abis ini deh. Nih, janji banget. Bapak Ibu yang sudah selesai berfoto, silakan mengambil konsumsi yang sudah disediakan oleh pengantin dari pintu samping sebelah sini. Bapak Ibu yang sudah selesai berfoto, silakan mengambil konsumsi yang sudah disediakan oleh pengantin dari pintu sebelah sini, dari pintu samping. Setelah ini boleh bersiap teman-teman dari Jessica, teman-teman dari Jessica. Maju dulu aja Tante. Ini ada teman-teman dari Mama Kevin yang ingin berfoto juga, sebentar ya. Apakah ada teman-teman dari Jessica? Boleh ke sebelah sini yuk. Ini malah agak gemuk kan aku. Udah naik. Kamu nggak foto? Ya kiloan Oh, oke. Di Cikoko? Iya. Lama nggak ketemu. Ada. Hati-hati ya. Sorry boleh. Nanti malam. Sorry boleh tolong. Kamu ketinggalan itu. Handphone ada. Dompet udah Aku dompet. mau di-announce apa nggak usah? Maruja. Dari sini aku. Cek. Mau foto? Langsung sebelah sini. Foto sekali. Closing live streaming. Oh iya. Closing live streaming. Foto dulu ya sebentar. Foto lagi. Siapa? Udah. Baik, terima kasih untuk pengantin. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Ibu untuk meninggalkan gereja.
Karena yang kedua sudah menanti di depannya. Oh iya. Mohon maaf ya. Perlu ke situ? Oh iya. Lewat samping kanan, lewat samping kanan. Terima kasih buat yang udah nonton live streaming dan gak bisa datang. Kami mohon doa restu aja dari kalian. Terima kasih. Lanjut foto ya. Foto berdua.